Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan berhenti atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai di atasnya, maka keberanian akan takluk bangsa-bangsa. Oke. Mau ditanyakan bang? Belum lahir ya bang, di kejadian belum lahir ya bang. Ini bang, Belum oke, lahir biar ya bang. oke, biar kutunjukkan Tuhan Yesus udah ada ya. Oke, di dalam kejadian 1 ayat 26, baiklah, Aduh, belum lahir juga. dia digambar dan serupa dengan kita. Ini. Bang, di Gitu, kitab Bang. kejadian Yesusmu belum lahir bang. Buru-buru Kan kali sih sudah- kak, buru-buru kali sih bang mau menyelipkannya bang. sudah berdiam di diri Bapak. Apa? Kakak sudah berdiam di diri Bapak. Iya dia belum lahir loh bang. Iya, secara kemanusiaan belum, tapi sudah ada di dalam diri Bapak. Iya di mana tertulis dia sudah ada dalam diri bapak. Oke, udah bilang tadi kan kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia gambar kita. Ah, gitu bang. Aduh kau paksakan kali datanya bang. Ini bang, ini tandanya bang bahwa Bapak itu punya firman yang hidup, punya Roh Kudus. Ah, gitu bang. Iya. Yang saya tanyakan ketika Yesus itu sudah ada bang. Jangan kita bahas dulu angan-angan. Belum ada Yesusnya. Yang saya Oke. tanyakan Yesus yang sudah ada. Oke, di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga, gitu bang. Oke, kuasa apa yang diberikan kepada Yesus di bumi? Iblis juga diberikan kuasa bang. Iblis. Kalau Iya, cuma klaim, abang baca itu Lukas 4. Baca Lukas 4 nomor 8. Dari nomor 5 sampai 8. Oke. Iblis, bang gini bang. Oke. Ketika Yesus berkata kepada dia telah diberikan kuasa di langit dan di bumi, dia mengatakannya depan muridnya. Lebih hebat iblis. Iblis ngaku-ngaku mendapatkan kuasa, mau diberikan kuasa, itu dia ngomongnya di depan Tuhan Anda. Oh, oke bang, oke. Lebih Saya hebat paham. iblis lagi bang. Saya paham bang, makanya bang di dalam agama Kristen tidak ada iblis diciptakan. Iblis itu bang dari malaikat ya. Makanya, oke, Baik. iblis tidak diciptakan, ya kan? Oke, ya. Bapak diciptakan tidak? Loh, kan Bapak itu sang sumber. Iya, saya tanya, tinggal dari jawab. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan itu sang sumber, masa sang sumber diciptakan? Makanya jawab saja. Iblis tidak diciptakan. Oke. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan Bapak itu pencipta. Iya, makanya jawab saja, Bang. Payah kali kalian ya diajak kooperatif ya. Loh. Oke, gini aja. Iblis, Bang, iblis kan tidak diciptakan. Oke. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan Bapak itu sak sumber. Sak sumber pada banyak alam. Nah, gitu bro. Sumber kita. Udah tutup Bang, panglong sang sumber, udah tutup panglong. Bang, Iblis kan Bang, iblis kan nggak diciptakan Bang. Kalau Enggak. Bapak diciptakan atau tidak? loh, kan Bapak itu pencipta. Iya, dia diciptakan atau tidak? Loh, kan masa pencipta diciptakan, dia aja yang pencipta. Makanya jawab Bang. Iblis kan diciptakan, iblis kan nggak diciptakan. Bapak ini diciptakan atau tidak? Oke, biar saya jawab ya. Itu iblis itu berasal dari malaikat yang diciptakan, gitu. Tadi kau bilang nggak diciptakan. Loh, Tadi kau bilang nggak diciptakan, sekarang diciptakan. Kuulangin lagi ya, kuulangin lagi. Apakah dalam iman Kristen iblis itu diciptakan? dari sananya belum diciptakan, tapi dia dari Belum malaikat. diciptakan. Oke, tidak diciptakan ya iblis ya. Oke, kita kunci. Fred,
Teneneneneng. Sekarang giliran Bapak. Bapak itu diciptakan atau tidak? Loh, kok ke situ lah? Kan itu salah satu sumber. Nggak. Bang Faruk saya mau turun. Gini bang, gini Suka bang. mula bang, udah suka mula bang. Nah, memaksa Jangan gini tiap bang. lagi bang, 10 kali ulang udah suka mula bang. Suka mula udah. Udah turun Di aku, sini, turun. Pening kepala aku. Saya mau turun dari tadi Bang Faruk, tapi saya kayaknya dia Tinggal udah- jawab aja pun payah kayaknya. Pening awak. Narasimu yang diikutin dari awal bang, narasimu. Aku tidak ada menimpal, aku tidak ada mengintervensi. Suka kau mau jawab apa? Ini ku tanya durian kok kasih semangka. Awalnya udah enggak, bukan apa bang Faras. Di awalnya udah yakin awak. Bapak diciptakan atau tidak? Oke, kata dia kan. Kan selalu diawali dengan kata oke. Berarti dijawab lah nih. Rupanya tak kemana-mana jawabannya. Oke. Makanya aku bilang syarat menjadi mereka harus ODGJ teman-teman. ODGJ. Makanya jangan pernah kalian bermimpi bercita-cita jadi apologet. Jangan. Janganlah. Udah kalian tengok tadi Uniriva kan? Itu omongan jujur Uniriva. Aku siap diskusi sama UTN ini kata dia. Sakit kepalaku. Aku harus mengambil relaksasiku. Beli coklat dulu aku kata. Benar itu weh. Benar. Kalau aku sakitnya kepalaku ini, tegangnya kepalaku ini bukan karena pening mikirin mereka bang. Jujur ku bilang, wallahi bukan karena itu. Karena aku sudah tahu hakikatnya mereka memang ODGJ. Kan? Apa yang bikin tegang kepalaku? Capek aku ketawa bang. Capek. Perut ini keras rasanya, keras. Makanya terkadang aku berhenti gitu loh, berhenti diskusinya, aku kasih sama yang lain, aku break dulu gitu loh. Aku jujur teman-teman, wallahi, aku kalau di luar dari diskusi jarang kali aku senyum, jangan kan ketawa. Tanya sama si Nora, berapa kali si Nora ketemu aku? Si Nora pun bilang kan, sama kalian pernah dibilangnya kan, ini aslinya itu Faruk ini pendiam, gak mau ngomong ini, payah nih ngomong, iya itu aslinya aku. Sama guruku pun pernah aku bilang, Ustadz aku bilang, bagaimana lakuin Ustadz? Aku bilang, kenapa? Aku tiap hari banyak kali aku tertawa. Kenapa kau tertawa? Kayak mana Ustadz ya? Ngadapi OTN itu Ustadz, lucu kali orang itu. Masa sih? Iya aku bilang. Aku kasih lah cerita kan pengalaman debatku. Ustadz pun senyum katanya. Tapi kalau bisa dibatasin bang Pak. Lah bang Pak. Kayak mana nggak ketawa aku bang? Kalian itu imut. Geram kali ini ngapain? Geram. Menggemaskan kalian, ya kan? Assalamualaikum Ya. Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mr. Azhar. Silakan Pak Mr. Azhar. Sehat Bang Faruk, itu dulu yang penting. Alhamdulillah sehat Bang. Nah itu, kalau yang lain-lain belakangan, yang penting sehat dulu, iman dan Islam tetap berada pada diri kita kan, itu yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Bang Faruk, ini saya mau bertanya dulu, kadang-kadang membingungkan juga. Sebetulnya Bapa dengan Yesus itu mana lebih berkuasa Bang Faruk? Jangan Bang, jangan kita bahas Bang ya. Kalau sesama Islam kita jangan kita bahas, itu monolog abangku. Oh gitu ya. Nggak boleh. Kalau Teman-teman menurut- perhatikan. kalau menurut Gini mereka- Bang Azhar ini izin ya, gini ya. Teman-teman menyaksikan, teman-teman perhatikan ya. Ketika aku berupaya untuk monolog, itu aku gunakan kata-kata dan kalimat majas. Sindiran. Ya, yang dimana kata-kata itu tidak nyata, tidak jelas, tidak jahar kepada mereka. Nggak boleh kita kaji itu Bang. Kalau kita berdua Bangku ya. Oke. Siap. Iya. Tapi nanti kalau ada teman-teman OTN-nya boleh. Ya lanjut, dengar dulu. Ya Pak Mr. Azhar. Ya nyimak di bawah dulu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan lagi gini teman-teman ya. Aku kemarin pernah 2 hari nggak live kan karena ada urusan kan. Jadi menunggu mengisi waktu senggang. Aku nonton YouTube. Ya dari teman-teman YouTuber yang mengupload video-video Bang Faruk. Ketawa sendiri. Aku nengok diriku sendiri Bang. Ketawa aku sendiri. Nengok video aku sendiri ketawa.
Nggak sadar aku yang ketawain itu aku sendiri gitu loh di video tuh. Memang lucu kali orang ini ya begitu. Ketawa-ketawa, aku semua video aku tonton ketawa-ketawa aku, ya Allah ya Tuhanku memang. Memang kalian yang menggemaskan, menggemaskan. Oke, naikkan lagi Bang Naja. Naikkan lagi mereka. Oke, Bang Novi Sastra, selamat bergabung. Novi Sastra, Bang Novi, turun dulu Bang ya. Langsung ke Google ya, seram Bang. Coba pendeta lah di bawah. Kalau ada kelas-kelas pendeta naik dulu lah. Coba kita Pendeta cari ya. yang paling hebat lah. Pendeta kita cari ini nilai. Iya menggemaskan hotel ini Bang. Rasanya pengen awak gendong ya kan. Saking gemaskannya nih orang itu. Pengen awak gendong. Setelah itu dibuat ke laut. Oke. Fenty, selamat bergabung Fenty. Fenty. Turun Bang ya. Ya, gimana Bang? Ya, Halo Bang, mana dia? sore. Iya, Islam Kristen, Bang Fenty. Abang apa kakak ini? Lama kali gue belum jawab Bang. Mana berani? Pendeta mereka mana berani naik kemari? Babak belur lah. Bawa kopi lagi sih, Pak. Oke, ini Bang Acoy. Selamat bergabung Acoy. Halo, halo, Iya, Islam Kristen Bang. halo. Kristen. Iya. Apa temanya ini, Le? Kan Lebayu. Apa temanya? Kirim di sini Lebayu. Oh, Temanya apa ini, Le? Temanya penyesat. Ah, apa itu maksudnya penyesat? Ya, penyesat. Siapa yang menyesatkan umat? Loh, tapi tadi katanya apa enaknya jadi Tuhan Yesus? Oh, kalau itu lanjut ke Bang Faruk. Saya mau buka tema baru. Kalau mau tema baru itu. Kalau mau lanjut ya silakan sama lah itu. Iya, itu tadi aja. Asalkan tertib cara diskusinya, jangan apa emosi, jangan mau menang sendiri gitu. Mana? Gimana? Mana nyala itu tadi? Di sana lagi ada kegiatan. Sama aku aja, ayo. Kita buat Maksudnya tema baru. Yang tadi temanya. Ya udah, coba kau jelaskan apa enaknya menjadi Tuhannya orang Kristen. Oh, itu. Kebahagiaan bagi Tuhan Kristen itu kalau manusia itu masuk surga, Bang. Kesedihan yang paling ngeri di hatinya itu kalau manusia masuk neraka. Makanya dia rela tidak memilih kebahagiaannya. Dia rela menderita demi manusia masuk surga. Binatang yang nggak punya otak aja, kalau ingin menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya, induknya itu akan mengorbankan dirinya agar anaknya itu bisa nyebrang. Binatang yang nggak punya otak. Gimana Tuhan yang penuh dengan kasih sayang? Aku lebih tersentuh dengan Tuhan yang mau menderita demi manusia daripada mengorbankan orang lain demi menyelamatkan nabinya. Hanya Nabi Isa yang diselamatkan. Dia mengorbankan orang lain bukan mau menyelamatkan manusia, hanya untuk menyelamatkan Nabi Isa. Aku nggak tersentuh dengan yang itu. Gimana? Coba gini Bang. Gini. Anda mengatakan menyelamatkan umat manusia gitu ya? Iya. Ya, betul nggak? Iya. Iya. Tetapi kenapa malah Paulus mengatakan Yesus ini terkutuk gitu loh? Nah, Kenapa terkutuk di dikatakan mana? terkutuk? Coba Oke, baca itu di jadi- Galatia 3. Iya.
tadi kita sudah janji, kita tertib di dalam berdiskusi ya kan? Udah? Apakah Ya. Anda mengimani kalau Yesus itu yang mati tersalib? Duh, kenapa kau tanya iman saya? Justru kalau Anda menanyakan iman saya, jelas tidak. Bang, kalau berdiskusi yang tertib itu, kalau kitab kita tidak mengajarkan bahwa Yesus yang disalib, itu yang dipertahankan. Oke. Ayo kita bahas itu, berani. Oke, pertanyaan saya begini, Bang. Pertanyaan saya kepadamu. Ada berapa orang yang menerima suap ditulis di dalam Biblemu? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Coba kau jawab dulu. Satu. Yudas. Oke, Yudas. Di dalam Amsal ada di sana nubuatan orang penerima suap akan menggantikan orang yang lurus. Oh, itu bukan nubuatan tentang Yesus, Bang. Jangan disangkut-sangkut pautkan. Iya, ada berapa, makanya aku tanya, ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu yang menerima suap? Jadi intinya gini aja, apakah Anda menuduh Yudas itu yang disalib? Iya dong. Siapa lagi? Ya Yudas lah yang kau tuhankan selama ini. Oke, Yudas yang disalib. Udah? Yudas ditangkap, disalib, dikuburkan, lalu Maria datang berjarah. Ternyata di situ mayat tadi udah bangkit. Apakah Anda yakin Yudas yang bangkit itu? Coba jawab. Kenapa? Anda yakin? Yudas ditangkap, disalib, lalu mati. Lalu dikuburkan. Lalu Maria Magdalena datang ke kubur itu untuk berjarah. Sampai di kuburan, ternyata malaikat mengatakan bahwa mayat itu telah bangkit. Apakah Anda percaya Yudas Iskariot itu yang bangkit dari kubur? Kata siapa? Penulisnya siapa? Yang kesaksian siapa itu? Itu kesaksian Kalau siapa? tanya saksi. Itulah yang tertulis di Alkitab. Loh, makanya itu. Bukan Data, sudah Bang. bangkit, Lek Bayu. Udah hilang. Mayat Tuhanku hilang. Iya. Oh. Biar kita ikuti aja, Bang. Oh, Bang Naga. tidak. Kita ikuti aja. Dia nggak bisa jawab. Ada berapa orang yang tertulis di dalam Bibelmu itu menerima suap? Itu loh. Biar kena gini. Yudas Iskariot. Oke, di Amsal ada tertulis bahwa itu orang bukan fasik. nubuatan tentang Yesus, Bang. Dibilang dari tadi. Siapa yang bilang untuk Yesus? Nubuatan untuk Yudas ini. Orang fasik. Orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Terkutuklah orang yang menerima suap. Oke. Oke ya? Bisa Terkutuklah orang yang menerima suap. Bisa Anda buktikan Yudas yang tersalib? Dia menerima 3 keping perak. Iyalah, udah. Saya akui Yudas lah yang tersalib. Jadi yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu adalah hantu. Inilah. Karena sudah nggak tahu jawab. Aneh-aneh jawabannya. Nah, itu. Kalian berani mengatakan sementara itu tidak tertulis di kitab kalian. Itu sudah mengikuti selera hati kalian. Bukan mengikuti yang tertulis di kitab kalian. Makanya dibilang Edis, kalian itu tidak berdaya untuk membuktikan apapun melalui kitab kalian. Kenapa jadi lari ke kitab kami? Bang, Orang Bibelmu yang bisa jawab. Kalian bingung kalau seandainya Yesus yang disalib itu bertentangan dengan kitab kalian. Kalau dikatakan Yudas yang tersalib, apakah kalian meyakini Yudas itu bangkit dari kubur? Masa kan orang penyesat, orang munafik seperti Yudas. Bang Acoy, ya, Bang Acoy. Karena tidak ada catatan-catatan yang kuat, ya, ketika diberitakan tentang kebangkitan. Gak ada, Bang. Ada kematian, gak ada kebangkitan. Waktu Magdalena datang itu ke kubur. Acoy, dengarkan saya Acoy. Di Ulangan 27 nomor 25 dikatakan di sana, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah setiap orang yang menerima uang suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh umat berkata amin. Ada berapa orang dulu? Ada berapa orang yang tertulis di dalam Bibelmu yang menerima suap? Kau jawab. Dengar dulu. Makanya aku bilang dari tadi tertib kita harus diskusi demi memenangkan argumenmu.
Iya, demi memenangkan argumenmu, kamu menuduhkan bahwa Judas Iskariot yang terkutuk. Sementara tadi Lai apa ini mengatakan Yesuslah yang mati terkutuk. Yang benar yang akan imani siapa yang terkutuk, yang mati di kayu salib ini? Itulah kacaunya Bibelmu. Loh, kalian yang kacau tadi menuduh Bibel. Itulah kekacauan ini yang ada dalam bukan kekacauan, tapi untuk memenangkan argumen kalian. Loh, apa salahnya membenturkan dengan ayat yang lain? Itulah kekacauan di dalam Bibelmu. Tidak ada yang Untuk konsisten. apa kita berbohong demi memenangkan Coba. argumen? Coba, kau jawab dulu itu. Ada berapa orang yang menerima suap di dalam Bibelmu? Kau jawab. Ya Yudas, memang Yudas. Oke, Yudas. Oke, saya bacakan ya. Di Keluaran 27 nomor 7. Jangan membuat tuduhan palsu dan jangan menghukum mati orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengampuni orang yang melakukan kejahatan. Itu firman Tuhan. Dosa apa yang Sudah dilakukan saya bilangi, Yesus? kan sudah saya bilangi. Oke lah Yudas yang terkutuk tadi yang disalib. Apakah kamu yakin dia juga yang bangkit itu? Untuk memvalidasi kebangkitan itu adanya benar, itu harus pembuktian real, Bang. Hah? Malaikat Itu yang harus ada berbicara pembuktian dari real. dalam kubur, Bang. Waktu Magdalena itu datang. Magdalena penulis datang Bibel. itu malaikat yang berbicara bahwa Dengarkan saya, Bang, dengarkan. apa? Penulisan di dalam Bibelmu Ya, itu, ya. apakah bisa membuktikan dengan sejarah real bahwa Yesus itu bangkit? siapa penulis Quranmu? Said bin Sabit. Jangan cerita tentang penulis. Jangan cerita tentang penulis. Itu adalah kitab. Apa yang di dalamnya itu yang diceritakan. Jangan ditanya kenapa ini tertulis, kenapa ini. Jangan gitu. Kalau saya tanyakan juga tentang kitabmu, siapa penulisnya itu? Penulis kitab kami jelas. Said bin Siapa? Sabit. Ada. Coba. Jelas penulisnya penulisnya? siapa? Oke. Saya kasih kau data ya. Kasih kau data. Ada beberapa sahabat yang menuliskan para Al-Quran. Saya bukakan kau ya. Nih. Ini datanya nih. Nih ya. Said bin Sabit. Pertama. Zubair bin Awam. Mana nih? Kelihatan gak ini? Nih ya. Zubair bin Awam. Ada lagi nih. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penulis Al-Quran. Lalu saya bertanya, percayakah kau sepenuhnya dengan penulis-penulis itu? Percaya karena sejaman. Sejaman sama, dengan saya percaya dengan penulis Alkitab. Bagaimana Anda mengimani kitab yang adalah penyelidikan? Coba. Tergantung isi di dalamnya, Bang, kebenarannya. Aduh, bagaimana ini tergantung isinya di dalam. Aduh. Coba bedakan Al-Quran. Al-Quran. Dengarkan. Dengarkan Penulis saya. Al-Quran mengatakan bahwa Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Coba suruh penulis itu membuktikan mana Injil dan Taurat yang aslinya. Coba, mana? Dengarkan saya, Bang. Dengarkan. Untuk pembuktiannya itu panjang. Ya, untuk pembuktiannya itu panjang. Itu Bibel yang kalian pegang itu. Dengarkan. Bibel yang kalian pegang itu bukanlah Injil. Itu adalah karangan. Karangan para penulis atau penyelidikan. Kau paham itu? Saya terima. Oke, saya terima. Anggaplah Injil dan Taurat saya ini adalah karangan yang ditulis oleh beberapa rasul. Tunggu dulu, Bang. Yang saya tanya, bagaimana Injil dan Taurat yang diturunkan Tuhan itu mana? Kenapa kau cari Taurat dalam Al-Quran? Loh, tapi kalian harus meyakini Taurat dan Injil. Kau tanya kepada Yahudi karena Taurat itu diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Jangan kau tanya orang Islam. Abang ngerti nggak pertanyaanku? Apa pertanyaanmu, Bang? Yang diberikan kepada orang Yahudi itu adalah kitab Injil dan Taurat yang ditulis para rasul, bukan yang diturunkan Tuhan. Yang diturunkan Tuhanmu itu mana dia? Apa yang diturunkan? Yang diturunkan oleh Tuhan kami Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Loh,
Jadi kepada umat Islam. Taurat dan Injil itu diturunkan kepada nabi-nabi oleh Tuhan. Dengarkan saya ya, saya kasih kau pemahaman ini ya. Umat Islam mengimani bahwa pernah diturunkan, diberikan kepada Nabi Musa kitab itu Taurat. sudah salah tafsir, Bang. Kalau hanya mengimani, Kamu diam dulu. dan Tripitaka pun pernah diturunkan. Dengar dulu, kau jangan kejang-kejang ya. Umat Bukan Islam kejang-kejang. mengimani bahwa Taurat pernah diberikan, kitab Taurat pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil pun begitu, pernah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami mengimani cukup hanya seperti itu, Bang. Bukan harus kami mengikuti apa yang ada di Taurat itu, tidak, karena syariatnya beda. Syariat Kalau yang hanya dibawakan mengimani oleh, itu apa? dengar dulu, syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad beda. Syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dengan Isa. Isa itu tidak membawa syariat. Kau Bang, paham? pernyataanmu itu hanya untuk memenangkan dirimu. Nggak ada hanya disuruh mengimani bahwa itu pernah ada. Mengimani isinya lah jelas. Gimana lah kalian ini? Kalian itu hanya karena menutupi kelemahan kalian untuk tidak bisa menjawab. Halo. Coba tunjukkan data di mana umat Muslim harus mengimani isi Taurat, Zabur, Injil. Tunjukkan data. Itu baru kita debat, bukan dengan asumsi. Penjelasan Dan saya udah jelas, Bang Naga. Sebentar, itu sebentar ada, Bayu. Tadi kalau Lek Bayu jangan kayak gitu nanya sama Sacong. Siapa namanya bapaknya si Paulus sama mama si Paulus? Mereka tidak perlu tahu itu. Jangan ditanya itu pula yang Lek Bayu. Masa ditanya pula siapa nama bapak si Paulus sama mama si Paulus? Yang enggak aja. Enggak usah. Lanjut, yang Lek Bayu. Coba Anda katakan, Anda menuntut kepada umat Islam di mana Taurat? Kenapa tanya kami di mana Taurat? Kenapa tanya kepada Islam? Tapi kan Umat disuruh Islam mengimani. Iya, umat Islam itu cukup mengimani. Dengarkan ya baik-baik ini. Umat Islam di seluruh dunia ini cukup mengimani bahwa Taurat pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apapun isinya yang ada di dalam itu. Bahwa itu kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Kau paham? Begitupun dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengar dulu, Bang. Bang, itu bukan mengimani namanya. Itu bukan mengimani Taurat dan Injil namanya. Taurat itu mengimani, mempercayai semua yang ada dalam isinya. Itu mengimani. Iya, kami percaya apapun yang ada tertulis. Dengarkan dulu, Bang. Pada masa waktu itu Nabi Musa alaihissalam membawakan Taurat kepada kaumnya, kami percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, sepenuhnya firman Tuhan. Di luar dari itu bukanlah firman Tuhan. Kau paham itu? Pada waktu Nabi Isa alaihissalam diberikan kepada Musa. Dengarkan. Saya kasihkan kau dalil, nanti kau nangis. Dalil Coba. dari mana dalilnya? Masa oleh Bayu. Kitab Taurat itu ditulis Oleh oleh Bayu. Musa. Kalau Amsal itu firman Tuhan enggak kalau Lek Bayu? Amsal. Enggak tahu itu kitab apa itu. Amsal itu, Amsal 17-19 itu firman Tuhan enggak itu? Yang Lek Bayu. Baru seharusnya kalian harus bertanya kepada penulis bahwa manusia yang disalib itu adalah Yudas. Kalian harus ngambil referensi dari kitab yang ditulisnya, jangan dari kitab orang lain. Coba buktikan dari Quran bahwa Yudas yang disalib itu, coba. Kitabmu sendiri yang menjawab, Bang. Kenapa harus melalui kitab orang lain? Pertanyaanku, ada berapa orang? Ada berapa orang yang menerima suap? Tahu. Kalian tidak ngerti. Kalian telah salah paham memahami Alkitab. Makanya kalian tidak berani untuk menunjukkan bukti dari Quran kalian. Coba buktikan. Hari ini aku masuk Islam. Kenapa kau tanya dalam Al-Quran? Tidak butuh, Coba gini Bang. Islam tidak butuh dirimu. Gini kitanya. Islam tidak butuh dirimu. Gini kutanya. Tidak butuh. Tidak butuh. Nah, gini. Kalau Gini kamu saya masuk tanya. Islam, Jika kalau kamu ada- masuk Islam, permainan kami nggak butuh. Kau butuh itu kau tetap Bang. kafir. Dengarkan. Dengar dulu. Mazmur 78, Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ini jelas. Dan masih ada ayat lain bahwa memang Taurat itu diberikan hanya kepada orang-orang Israel. Iya, Pada mana dia waktu Nabi wujudnya?
Kau tanya kepada Islam, kau paham bodoh kali orang ini ya. Bukan bodoh bang, karena kalian tak bisa jawabnya. Itu alasan kalian aja. Kau tanya, kau cari, kau tanya Yahudi. Pertanyaanmu tuh harus kepada Yahudi, jangan kepada kami. Loh, yang mengatakan itu palsu kan kalian, bukan Yahudi. Makanya kalian harus menunjukkan aslinya lah. Gimana lah kalian ini cara berpikir? Kalau Al-Quran kami mengatakan itu palsu, ya udah palsu, udah dirubah. Bang, coba dengar gini ya. Ada seseorang memberi pernyataan bahwa ini palsu, ini palsu. Jika ia tidak bisa membuktikannya, itu menandakan penghasutan atau kebenaran. Coba aku tanya. Oke, kita kasih buktinya lah ya. Kita kasih buktinya bahwasanya mereka palsu. Oke, sekarang saya tanya sama Bang Acoy. Di dalam kitabmu, baik dari PL maupun PB, di PL maupun PB, ada nggak nubuat tentang Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Berarti palsu. Bukan datangnya dari Allah. Dasarnya apa? Bang, di dalam Al-Quran. Ini dasarnya. Tengok ini ya. Kita nggak berdebat tentang nabimu. Aku nggak mau nanti enggak, kita ini buktinya. Bahwasanya kita itu palsu. Ya, bentar Bang. Bentar ya. Jadi bagaimana dengan pendapat-pendapat yang lain bahwa nabimu dimuatkan di kitab Taurat dan Injil? Nih datanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Di mana di sini disampaikan, ya dengar. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal engkau Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kami imani ya jika kitab itu datangnya dari itu Allah, dan jika kitab itu adalah Taurat dan Injil, jika ya berdasarkan surah Al-Baqarah ini di dalam kitabmu ada nubuat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian sepakat mengatakan nubuat dari Nabi Muhammad SAW tidak ada dalam kitabmu. Berarti kitabmu itu palsu. Masa kau mereferensikan dengan nabimu? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Aku bikin referensi ini surah Al-Maidah ayat 48, ya, surah Al-Maidah 48. Ya. Ibaratnya gini analoginya, Bang. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kasih kau ilmu ini sama kamu. Sabar dulu, Bang. Gimana kitab itu terserahmu. Dan ini sabar dulu, Bang. Aku beri analogi. Jika Al-Qur'an adalah guru, di dalam kelas yang sedang menguji murid-muridnya, maka muridnya itu terdiri dari Injil, Taurat, dan juga Zabur. Gurunya Al-Quran. Karena dalam Al-Maidah 48, tengok ini Bang, Al-Maidah 48, apa dikatakan? Nih, Al-Quran itu adalah guru dari 3 muridnya. Siapa muridnya? Zabur, Taurat, dan juga Injil. Nih. Ini data Al-Maidah 48. Nah, bisa Le buka situ. Enggak, ini data sedikit Le. Dia minta baca Al-Maidahnya dulu Le ya. Al-Maidahnya tahu dia. Kami telah menurunkan kitab suci yaitu Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara menurut aturan yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya menjadikan kamu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak menguji kamu tentang karunia yang telah dikaruniakannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jelas Bang ya, Al-Quran itu adalah pembenar. Dalam analogiku lagi tadi, seorang guru adalah pembenar dari setiap ujian murid-muridnya. Quran gurunya. Murid-muridnya siapa? Taurat, Zabur, dan juga Injil. Kenapa kami tidak membutuhkan Taurat? Kenapa kami tidak membutuhkan Zabur? Kenapa kami tidak membutuhkan Injil? Karena Taurat, Zabur, dan juga Injil itu diturunkan untuk umatnya dan baninya masing-masing. Masing-masing.
Dan kami telah diberikan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan sebagai huda linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan untuk satu kaum dan bukan untuk sebuah untuk golongan dari bani apapun. Itu alasannya kami tidak perlu lagi mencari tahu di mana Al-Quran, di mana Zabur, Taurat dan juga Injil. Karena seandainya pada saat ini ada ahli kitab yang memegang memegang Zabur, Taurat dan Injil, maka Zabur, Taurat dan Injil sudah kadaluarsa. Itu harus mereka tinggalkan dan mereka beralih kepada Al-Quran berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48. Oke. Saya sedikit lah. Jadi kalau Acoy, kalau kamu meminta mengatakan apa pembuktiannya kalau Taurat itu sudah palsu, nggak usah jauh-jauh bang, Bibelmu sendiri yang jawab nih. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kamu bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Aduh, hancur. Nggak usah jauh-jauh bang. Ini Bibelmu nih. Gak usah kau cari di Al-Quran. Bibelmu sendiri yang jawab bahwa Taurat itu sudah bohong, sudah diubah. Ini kau baca Yeremia 8 nomor 8 itu. Kau colok pantatmu, kau cium itu. Bagaimana rasanya baunya? Nih. Ya, assalamualaikum Bang Ben. Bayu, kalau kata Kita sapa Bang dulu Juba, Bang Ben ini, ada Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Acoy, kalau mau ditanggapi Acoy. Kekincit udah. Kincit udah. Izin boleh nambahin, Afwan? Ya silakan Bang Ben. Oke. Abang bisa dibukain, jangan saya dibesarin, abang yang bisa nampilin data aja besarin. Devarim atau ulangan 33 nomor 4 bang, biar tahu Taurat itu untuk siapa. Oke. Waduh, saya ini terpaksa saya buka ini. Saya tidak jadi pulang dulu ini. Tunggu bang, di berapa bang? rumahmu udah kujual. Ulangan 33 nomor 4. Rumahmu udah kujual yang le Adika udah kujual rumahmu. Kita pulang. Lagi di sawah aku ini loh. Ini Ya, orang 33 Dibacain nomor bang, izin 4. bang. Ini ya, mana Iya, bersihnya dibacain, ini supaya besar. Tunggu bang, kita lihat dulu yang besarnya. 33 nomor 4 ya. Iya. Nih, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dengan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Betul nggak ini bang? Bang Hilal? Yang jadi poinnya itu Bang, ulangan Bang, salah itu Bang, ulangan 33 nomor 4. Leo Bayu. Ulangan 33 nomor 4. Bani Yakub. Ulangan. Oke, ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Milik bagi jemaat Israel Yakub. atau Yakub. Clear ya? Sekarang kita paralelkan dengan Al-Isra ayat 2 bang. Al-Isra ayat 2. Yes. Saya bukannya begini aja bang ya, yang simpel aja. Dibacain Nih. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Orang Israel. Cocok ya, sama dengan Cocok. narasinya sama ya, dengan ulangan Sama. 33 nomor 4 ya, hanya untuk Israel ya, bukan Betul. buat Bani Paulus, bukan, jangan mimpi, ya, karena itu buat Bani Israel, umat Islam nggak akan ngeklaim, bukan milik kita itu, ya. Terus Anda mau tanya Taurat mana yang asli dan palsu? Quran cuma bilang bahwasanya di situ dikatakan ada penulis-penulis yang sudah merubah-rubah. Ini buktinya, Anda bisa buktikan.
Hari ini ada dua Torah. Pertama adalah Masoretic Torah di tangan teman-teman Yahudi. Kedua adalah Samaritan Torah di tangan teman-teman Gerizim. Anda tahu nggak berapa jumlah perbedaan yang ada di dalamnya? Ada sekitar 6.000 perbedaan sama-sama mengklaim yang sama-sama benar. Saya kasih contoh salah satu aja. Di Beresit 16 atau Kejadian 16 nomor 12. Ketika di Masoretic Torah dikatakan Wehu yih pere Adam Yadov, menggunakan kata pere. Sedangkan di Samaritan Torah menggunakan Wehu yih parai Adam Yadov. Antara kata pere dengan para itu beda. Pere itu artinya keledai, sedangkan para itu artinya subur. Ini artinya apa yang dikatakan Quran, bahwasanya ada tangan-tangan yang sudah merubah kitab tersebut. Kita bisa buktikan sampai hari ini. Benar apa yang dikatakan Quran. Ada dua versi Torah, semuanya mengklaim sama-sama benar. Padahal di antara keduanya ada nggak kurang dari 6.000 perbedaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut. Oke, kita sapa tamu ya dulu ya, si D ini ya. YD 79 agama apa? YD 79 YD 79 agama apa? Sekali lagi saya panggil Anda tidak buka meme-nya, saya turunkan. YD 79. Oke. Acong, monitor Acong. Acong, jangan nangis Cong di pojok Cong, jangan nangis Cong. Kami baca aja. Kalau enggak tanya aja sama Lek Bayu di tampak sawah itu, berapa harga sawah itu apa nih 1 hektar itu? Tadi kasih nampak sawah, mungkin dia mau jual sawah itu. Woi, lagi jalan pulang aku, woi. Tunggu dulu nanti sampai rumah saya nyaut. Berapa harga sawah itu satu kilo? Woi. Ya kalau mau beli sawahku ya 150 juta 2 rantai lah di sini. 2 rantai. Oke, kasih 3 rantai sama Acong. Nanti duit saya minta sama tentara Romawi. Jali. 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 Bang Ben, tanggung jawab Bang Ben ya. Itu anak orang udah nangis di pojok ya. Tanggung jawab Bang Ben. Baru datang suruh tanggung jawab. Enggak lah. Kalau pingsan itu Bang Ben, nanti aku nggak tanggung jawab Bang Ben. Bang Ben tadi nanya, ngeri kali Bang Ben nanya. Tanggung jawab Bang Ben itu. Ya. Iya, ini cuma Tanggung respon jawab. aja. Belum nanya ini. Parah kali ini Bang Ben nih. Min apa? Min apa ini? Jangan di-mute, jangan di-mute. Sebelum saya panggil jangan di-mute. Min apa nih? Minwa apa namanya nih? Buka mic, udah saya undang. Halo? Minwa? Midway. Apa Minwin? Apa Minwin? Agama apa? Kristen bang. Kristen. Oke, Kristen di atas. Bang apa ini? Bang Ben. Kalau anak orang kena stroke tanggung jawab Bang Ben. Lanjut Bang Ben. Apa yang mau dilanjut? Orang nggak bisa bantah. Di atas, sama yang di atas. Kristen juga. Jadi Bang, aku mau tanya sebentar dulu bang. Jadi Bang. tunggu dulu Bang Mit. Jadi untuk memvalidasi kebenaran Taurat itu ialah jalan satu-satunya adalah menunjukkan di mana 2 batu loh yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa Taurat yang ada sekarang ini masih asli apa tidak, masih firman Tuhan sepenuhnya atau tidak. Jalan itu Bang, di mana sekarang itu 2 batu loh yang diterima oleh Nabi Musa waktu di Gunung Sinai. Di mana? Iya, di Gunung Sinai ya. Kalau saya di Gunung Sinai waktu dia menerima Taurat. Iya, Jalan satu-satunya. Oke, untuk yang di bawah biar kuat komal tolong di follow ya. Di atas dikirim blok-blok oranye ya. Tolong itu di tab layar ditembuskan satu lagi ya biar sampai 2K ya. Biar 2K ya di tab layar dikirim blok-blok oranye. Jangan lupa masuk akun YouTube
Deril Farusiani Par 44 Baluap TV, dan ini disiarkan ada sekitar 8 akun YouTube ya. 8 akun YouTube dari Ustadz Sugi, ada lagi dari apa ini? Dari Uti Natalia tadi. Kalau sekarang masih ada nggak tahu, pokok ada di-share langsung ya. Ya, dikirim blok-blok oranye ya. Minwan monitor udah oke? Oke bang, ini Kok mute enggak di mute lo Acong? Enggak di mute lo Acong. Dari mana lah kok di mute? Dari mana kami mute? Aduh, Acong. Ada mute coy. Jangan framing lah. Enggak Kalau ada di mute. speechless bilang aja speechless gitu loh. Nggak usah sok-sokan framing gitu. Orang si Mitwa aja mau tutup mute tadi kami suruh buka. Ini framing ini. Jadi framing lah. Jangan nanti bilang, oh kok di Komal Muslim aku dizolimi di mute. Enggak ada di mute. Mulai tadi kamu enggak di mute kok. Yang termute itu kayak Kalau udah nggak Bayu berdaya, tuh. buka kamera, lambaikan tangan, terus pencet itu kanan atas itu tanda silang, gampang kan? Yang di dekat mana Bang Ben? Dijelaskan yang betul-betul lah Bang Ben. Dekat mana? Yang tanda silangnya. Nah itu atas itu tinggal dia pencet tanda silang, keluar udah, kabur. Oh gitu ya. Iya. Aku ini bentar lagi nih mandi dulu, mandi pun belum ya kan, biar segar sedikit ya kan. Kalau Acong kabur pun awak pun yang udah segar ya kan. Itu tidur aku tadi, Bang Ben. Debat tadi enak Bang Paru, udah lari dia kan. Iya kan. Udah lari dia. Padahal dia mau kabur dia Bang Ben, alasannya di Alasan mute aja kan. mau kabur, bilang aja kalau udah gak bisa bantah. Alasan banyak kali. Padahal nangis di pojok tuh Bang Ben. Makanya aku bilang Bang Ben tadi, hati-hati anak orang stroke kan. Tenang, ntar kalau ada apa-apa nih yang resepin obatnya, ane titipin resepnya nanti ke hostnya. Oh, Tinggal gitu ambil dia. Ntar kita naikkan orang dulu ya. Ini mau ku naik, ini coten-coten semua yang mau ku naikkan. Tapi semoga dengan data ya, kami tidak mau penghujatan, kami baca dengan sesuai dengan data, tidak pernah menafsirkan ya. Ingat ya, umat muslim tidak pernah menafsirkan, membaca sesuai data, mempertanyakan. Ya, mempertanyakan. Silakan jawab kalau kami tidak sesuai dengan Bible, baru kami bantah. Yang kami baca itu yang kami pertanyakan. Kita dua arah. Kalau kita dialog dua arah, setelah ditanya nanti baru kita tanya balik. Kalian tanya balik. Bukan kami hanya selalu kami tanya yang Kristen ya. Yang Islam pun kami terbuka. Macam tadi ditanya, kami jawab counternya ya. Intinya jangan saling menimpahi. Satu orang ngomong, ya satu orang. Ntar saya naikkan dulu. Minwa udah oke monitor Minwa? boleh bang. Hah? Iya bang. Suara agak besar sedikit Minwa. Cek. Masih kecil. Bentar ya bang. Masih kecil. Cek. Itu mungkin agak kedengaran itu. Agak kedengaran. Lanjut dengan Bang Ben atau dengan Bayu. Ini siapa nih? Bang apa ini? Oh, ini Bang Beni ini. Bang Ben. Oke, suaranya kecil di bawah dibilang yang nggak kedengaran. Coba Minwa, coba agak besar sedikit Minwa. Pakai handset nggak? Cek. Pakai handset nggak? Pakai headset bang. Iya pakai headset. Kalau pakai handset kecil lepaskan aja. Aku ini kan suaraku besar kan? Aku nggak pakai handset loh. Besar nggak suaraku? Besar bang. Itu udah agak besar tadi barusan. Enggak pak. Itu udah agak besar. Lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Lanjut. Ini bang ya. Mohon maaf, di sini saya tidak mau menyalahkan siapa atau membenarkan siapa. Agak besar sedikit Bang. Yang kayak tadi Minwa agak besar sedikit. Minwa. Tadi udah besar loh. Oke. Jadi di sini saya tidak menyalahkan atau membenarkan siapa. Tadi cuma saya nangkap di pembicaraan awal terkait dengan makin kecil kali. Suaranya tengok di bawah orang komplit baca tuh suaranya tengok tuh. Cek. Itu besar itu. Yang cek itu besar itu. Ya aku udah lepas ini bang. Itu baru. Mantap itu.
Gini Bang, yang tadi aku mohon maaf ya, yang sebelum-sebelumnya aku nggak terlalu serius dengar, soalnya lagi sibuk di belakang. Tapi yang tadi pertama terkait dengan pertanyaan pembuktian terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus ya. Kalau nggak salah itu pertanyaan dari Abang Bayu ya, kalau nggak salah. HP-nya didekat sedikit dengan mulutnya. Coba dekat sedikit dengan mulutnya. Cek sudah ya Bang. Itu besar kali ya. Itu baru, itu mantap tadi. Ini suara komplit semua di bawah, kecil banget, tengok, komplit semua. Oke. Jadi tadi pertanyaan itu pertanyaan Bang Bayu terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus, membuktikan kebangkitan Yesus Kristus. Katanya Bang Bayu itu kalau nggak salah yang bangkit itu bukan Yesus tetapi Yudas ya. Kalau nggak salah Yudas ya, yang tadi kata Bang Bayu ya, bahwa yang sebenarnya bangkit dari liang kubur itu bukan Yesus tetapi Yudas, dan yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi Yudas. Di sini saya mau tanyakan saja Bang, atau saya mau Abang untuk membuktikan bahwa di dalam Al-Quran apakah ada tertulis bahwa yang sebenarnya ada cerita di dalam Al-Quran bahwa masa penyalipan itu yang disalibkan adalah seorang Yudas, bukan Nabi Isa. Adakah pembuktian atau ayat Al-Quran atau yang data manapun yang ada sampelnya membuktikan bahwa kisah penyalipan itu adalah seorang Yudas, bukan Isa, Nabi Isa, atau yang dikenal bagi kita itu Yesus Kristus? Kalau ini gini ya, Mindar ya, kita bersama dulu. Yesus sama Nabi Isa apakah sama atau manusia yang berbeda? Kalau untuk keimanan kita ya berbeda. Ya, kalau berbeda kita berarti tidak bisa kita samakan. Itu yang kita pertanyakan. Tolong mau yang menjawab kalau udah beda, kita udah jelas beda ya. Jadi kita fokus ke Yesus, ya kan? Bang Ben, silakan, atau Bang Beni. Bayu lagi di jalan. Halo Bang Ben. Ya silakan Bang Ben aja Bang Ben. Bang Helel silakan Bang Helel. Bang Ben Abraham. Di UP tulis agamanya apa, Mikala? Kristen saya naikkan. Tulis saja agamamu apa, disuruh UP itu. Agamamu apa? Tulis saja. Mikul. Oh, mungkin sholat dia Bang Ben. Jawab aja dulu Bang Beni. Ya tadi apa pertanyaan tadi? Sorry saya baru masuk jadi belum begitu nyimak. Jadi tadi kata Bang Bayu, kalau yang disalibkan dan bangkit dari liang kubur itu bukan Yesus Kristus, melainkan Yudas Iskariot. Boleh ditunjukkan bukti atau referensi dari manapun yang menyatakan benar-benar yang disalibkan itu. Nanti sampai rumah saya akan tunjukkan Bang bahwa Yudas lah itu. Saya masih di jalan. Yang lain aja dulu. Ya oke. Tadi karena yang bawa narasinya itu Bang Bayu, saya takut nanti keluar dari konteks, nanti biar Bang Bayu yang menjelaskannya ya. Oke, terima kasih Bang. Walaupun ada ayatnya yang mendukung, cuman nanti saya takut karena tadi perdiskusian awalnya saya tidak menyimak, jadi supaya lebih tepatnya nanti sama Bang Bayu saja, ya. Iya Bang. Jadi supaya narasinya pas gitu, karena Bang Bayu yang membawakan. Oke, gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Oke, di bawah ada moderator ya, ada deking. Ambil alih ya. Nanti kalau Bang Ben karena di atas, nanti kalau dinaikkan tolong dipanggil Bang Ben ya. Agamanya apa ya? The King ada di bawah moderator Bang Ben ya. Bang Ben siapa nih? Beni atau Bang Beni lah. Oh Makanya iya jangan pakai siap. nama Ben dua-dua. Aduh pening aku jadinya. Aku mau kutanya tadi ini coten atau bukan? Teringat lu Beni ya kan? Ini kan ada Ben Abraham. Ini Beni ya kan? Oke ya. Ya Bang Beni ya. Siap Abang dah siap. Ayo. Saya monitor.
Untuk penonton di bawah sabar dulu ya. Kalau lagi diam-diam di atas sabar dulu ya. Sebentar lagi Bayu udah sampai ke rumah, nanti baru dilanjutkan ya. Sabar dulu untuk yang di bawah. Halo, selamat sore. Wah, nggak ada orang, guys. Selamat siang, Goke. Google, selamat siang Google. Google, selamat siang. Cek cek. Halo.
Halo, mana tadi yang bertanya itu? Saya bang. Apa pertanyaannya tadi, Bang?